8 fraksi di DPRD Provinsi DKI Jakarta menyampaikan pandangannya atas usulan 2 rancangan peraturan daerah dalam rapat paripurna Selasa 14 Maret 2023. Masing-masing dari 2 raperda tersebut yakni Raperda tentang pengelolaan air limbah domestik dan Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, Raperda ini harus menekankan penggunaan teknologi modern dalam pengelolaan air limbah domestik seperti teknologi pengolahan air limbah yang ramah lingkungan dan efisien. Rancangan perda ini harus mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik seperti pemberian insentif bagi masyarakat yang menjaga kebersihan dan kualitas air di lingkungannya. Pengelolaan air limbah domestik sebagai bagian upaya pembangunan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam melindungi hak konstitusional rakyat, sehingga pemerintah daerah harus mengalokasikan bantuan keuangan atau subsidi sebagai bagian pemenuhan pelayanan dasar dalam pemerintahan. Dalam konteks ini, Pemprov DKI Jakarta harus memberikan jaminan bahwa dengan pemberlakuan tarif layanan pengelolaan air limbah dapat dibagi pada beberapa kategori atau klaster dalam masyarakat, yakni masyarakat yang berpenghasilan rendah, pelaku UMKM dan sebagainya, sehingga dalam pemberlakuan tarif tersebut tidak memberatkan masyarakat. Ini perlu adanya klausul penegakan hukum bagi pelanggar, baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Mohon tanggapan. Dan mengingat rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik ini sangat terkait dengan kondisi lingkungan khususnya di perkotaan dan muatan rancangan peraturan daerah yang sudah bersifat teknis. Kedua, fraksi PKS meminta agar dalam rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik ini juga memuat asas keadilan, mengingat setiap masyarakat mempunyai hak mendapatkan layanan pengelolaan limbah tanpa memandang status sosial dan kekayaan. Pandangan bahwa misi dari RUED ini perlu memasukkan tentang pemanfaatan sumber energi yang ada di Jakarta untuk sebesar-besarnya kemanfaatan warga Jakarta. Termasuk di dalamnya adalah pengelolaan 10% participating interest yang diberikan oleh PT Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java yang dikelola oleh PT Jakarta Propertindo maupun potensi sumber energi lainnya. Jangan sampai Jakarta seperti daerah lain yang memiliki sumber energi berlimpah seperti minyak bumi, gas maupun batu bara, namun daerahnya sendiri mengalami krisis energi. Kami fraksi PAN melihat adanya hal yang patut dibenahi dalam permasalahan sanitasi di DKI Jakarta, di mana kami masih melihat warga DKI Jakarta yang belum memiliki tempat MCK. Sungguh miris, Jakarta yang merupakan kota metropolitan namun masih memiliki masalah sanitasi lingkungan, penyediaan tempat MCK. Salah satu wilayah yang masih kurang dalam penyediaan MCK ada di daerah Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Energi bersih merupakan modal dasar pembangunan dan kemajuan daerah. Bila dikaitkan dengan pentingnya energi, maka Jakarta menjadi salah satu yang mengalami keterlambatan dalam mendesain RUED dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Namun bagi kami fraksi PAN tetap mendukung dan berharap dapat diselesaikannya rancangan ini tepat waktu, mengingat pentingnya RUED sebagai penopang kemajuan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Kami fraksi. Kedua, fraksi PSI mendorong diadakannya program pengelolaan lumpur antiseptik bagi masyarakat. Menurut data yang tercermin dalam naskah akademis PALD, disebutkan bahwa seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, sayangnya tidak disertai dengan kenaikan volume tinja dari penyedotan tinja di lingkungan rumah tangga. Hal ini tentunya berisiko pada pencemaran air permukaan tanah dan memberikan risiko kesehatan bagi masyarakat. Kelima, fraksi PSI mendorong terkait kerjasama kelembagaan dan peran serta masyarakat dicantumkan dalam RUED. Sebagaimana tertuliskan dalam lampiran 1 dan 2 Perda RUED, terdapat matriks koordinasi lembaga yang bertanggung jawab atas masing-masing program mengenai RUED, namun sayangnya pasal dalam Perda tidak mengatur bagaimana kewenangan kelembagaan dalam penyelenggaraan RUED, termasuk kewenangan dari Pemprov DKI Jakarta.
serta bagaimana pengaturan kerjasama dan koordinasi antar lembaga dan antar daerah. Selain itu, Perda RWD juga tidak terdapat unsur peranan masyarakat dalam pasal yang ada. Padahal peran masyarakat dalam penyelenggaraan RWD sangat diperlukan, secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan melihat adanya dan masih adanya RW kumuh miskin yang terdapat di DKI Jakarta, fraksi Nasdem membutuhkan adanya penelitian lebih lanjut tentang kebutuhan akan adanya MCK dalam skala komunal dan dalam hal subsistem pengelolaan setempat. Mengingat semakin sulit dan mahalnya penyediaan lahan di DKI Jakarta untuk prasarana transmisi dan listrik, maka perlu perencanaan yang matang untuk pembangunan fasilitas tersebut, baik fasilitas untuk sistem pasokan sampai dengan pendistribusian energi maupun fasilitas untuk penyediaan moda transportasi massal, dalam hal ini MRT, LRT, KRL, busway dan lain-lain. Mengingat bahwa saat ini Provinsi DKI Jakarta sedang dalam pemulihan pasca pandemi COVID-19, fraksi Partai Golkar menyarankan agar tidak mengandalkan APBD saja dalam membiayai pelaksanaan rencana umum energi daerah ini, namun juga melakukan upaya untuk mengundang investor agar berminat melakukan investasi di bidang energi. Mohon tanggapan. Mengenai pembiayaan program pengelolaan air limbah domestik ini, apakah murni dari APBD Jakarta atau ada bantuan dari pemerintah pusat maupun pihak swasta atau lembaga internasional? Kalau tidak murni dari APBD DKI Jakarta, bagaimana komposisi pembiayaannya dan bagaimana status dana non APBD tersebut, apakah hibah, pinjaman atau lainnya? Pertanyaan kami, bagaimana nasib para pelaku usaha tersebut setelah Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik ini berlaku efektif? Kami usul agar mereka tetap diayomi dan dibina sebagai pelaku usaha mikro kecil menengah, bahkan dibina untuk diarahkan sebagai mitra usaha, mitra swasta yang profesional, sehingga mereka tetap bisa bekerja, berusaha, memberi nafkah kepada keluarganya, serta berperan menggerakkan roda ekonomi Jakarta. Ketimpangan antara demand dan supply ini tentunya memerlukan suatu rencana pengelolaan energi daerah yang mampu menjamin ketersediaan energi, khususnya dalam mendukung perkembangan ekonomi DKI Jakarta. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.